Izinkan kami menyampaikan yang pertama adalah ada satu ulama ditanya, namanya adalah Sufyan bin Uyainah. Sehat bersyukur, dengan sakit bersabar, pilih mana? Sehat bersyukur, sakit bersabar, atau kaya bersyukur, miskin bersabar, atau bahagia bersyukur, menderita bersabar. Satu ulama mengatakan muttarif, memilih menderita bersabar, memilih sakit bersabar, memilih miskin bersabar. Sufyan Uyainah mengatakan, kalau saya milih sehat bersyukur, atau memilih cukup bersyukur. Kenapa? Karena menurut teori Quran ada dua tokoh di alam Al-Quran. Yang satu penguasa, pejabat, kaya. Yang satu banyak ujian, tapi pangkatnya sama. Siapa itu? Nabi Sulaiman dalam Al-Quran itu disebut 17 kali. Sulaiman disebut berapa kali? 17 kali dalam Al-Quran. Itu penguasa, kaya, tentara. Ini dari Bapak, ini militer atau sipil? Nabi Sulaiman itu militer, raja, sehat. Pangkatnya dalam Al-Quran ni'mal abdu innahu awwab. Itu pangkatnya. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba Sulaiman banyak kembali kepada Allah. 17 kali Al-Quran menyebut kata Sulaiman. Ayub menderita, kehilangan harta, kehilangan anak, sakit, pangkatnya sama, ni'mal abdu innahu awwab, sama. Ayub dalam Al-Quran 4 kali. Jadi yang Ayub menderita juga disebut sebaik-baiknya hamba, awwab, kembali kepada Allah. Sulaiman penguasa juga disebut sebaik-baiknya hamba, sama. Ni'mal abdu sama ni'mal abdu, innahu awwab sama innahu awwab. Maka Sufyan bin Uyainah memilih sehat tapi bersyukur. Akan tetapi Allah menciptakan manusia itu derajatnya berbeda-beda. Ada orang yang diberi derajat oleh Allah melalui sakit. Dengan sakit dia derajatnya mulia, dengan sakit karomahnya tinggi. Ada itu. Maka Husain bin Imran bin Husain memilih thariqah sakit, memilih menderita. Imran bin Husain itu 30 tahun sakit, buang hajatnya di atas ranjang pakai selang, ada bukan selang nih, ada pipa. Tapi beliau mendoakan orang sehat.
Zakaria Al-Ansari tunanetra, sakit, pengarang Fathul Wahab mendoakan orang disembuhkan dari tunanetra, tapi dia memilih tunanetra. Ada begitu. Itu Zakaria Al-Ansari. Nah, hidup ini tidak sama. Maka secara genetik tadi disebutkan ada yang orang tuanya warteg, alhamdulillah anaknya hafid Quran. Orang tuanya penjual empek-empek, anaknya hafid Quran. Bahkan saya pernah ketemu, Pak, orang bintang 3 itu hafal Quran. Ada. Orang bintang 3 itu hafal Quran, cuma tidak mau disebut namanya. Ceritanya begini, ketika 17 yaitu hari kemerdekaan 17 kami di Mabes sama ada waktu itu Pak Habib Lutfi rawuh, ada waktu itu ada Kiai Ma'ruf Amin rawuh, kemudian Kiai Muhtadi rawuh. Sebelah kami ini bintang 3. Ketika itu ada khotbil Quran bil ghaib, ada khotbil Quran bil ghaib, dan kami mengikuti itu. Ketika khotbil Quran itu bergantian mic-nya kan bergantian, ada yang juz 3. Sebelah kami ini bintang 3 itu bisa melanjutkan ayatnya. Ketika mic itu diganti apa itu hafid yang lain, juz lain, dia juga bisa mengikuti surat juz 15, juz 12, juz 7, juz 28. Ini orang bintang 3 bisa mengikuti. Berarti ini tidak bisa, kalau nggak hafal nggak bisa. Dan itu persis di sebelah kami. Saya lihat namanya Bajawa, Jenderal bintang 3, berarti legend. Ternyata ada yang hafal Quran, tapi tidak mau memperkenalkan diri sebagai jenderal yang hafal Quran. Luar biasa. Kami di Freeport, Brimob itu banyak anaknya yang hafal Quran, disekolahkan Quran, dimadrasahkan Quran. Anak-anaknya Brimob dimadrasahkan Quran. Subhanallah, di Indonesia ini orang awam masih ngaji. Maka Indonesia ini adalah negeri yang paling banyak orang cinta agama. Orang yang paling banyak cinta Al-Quran adalah bangsa Indonesia. Cuma data terakhir pengguna Al-Quran digital itu Indonesia di bawah Kanada. Jadi orang lihat Quran pakai digital itu Indonesia masih jauh. Lebih banyak bangsa Kanada membaca Quran pakai digital. Berarti bangsa Indonesia HP-nya nggak pakai Quran, dipakainya TikTok, dipakainya apa? TikTok, WhatsApp, Facebook yang banyak tidak berguna. Buktinya membaca Al-Quran lewat digital, lewat handphone masih jauh dibanding Kanada. Aneh Indonesia ini. Berarti banyaknya HP di Indonesia ini gak dipakai untuk ibadah, pakainya dipakai untuk ngeser-ngeser tengkar orang, nyaci sana nyaci sini, gunjing sana gunjing sini. Itu banyaknya HP yang dipakai di Indonesia. Tapi bangsa Kanada
banyak apinya dipakai untuk baca Quran. Kan aneh ini. Maka kita diberi ilmu oleh Allah, teknologi, kata Al-Quran, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan teknologi yang periode kalian belum mengetahui. Jadi begitu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan teknologi yang generasi kalian ketika Al-Quran itu turun kalian belum mengetahui. Kemudian Allah mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang manusia sebelumnya belum mengetahui. Berarti ilmu ini terjadi dinamika, perkembangan, tatawur, terus berkembang ilmu itu. Nah, ternyata perkembangan ilmu oleh manusia itu harus disikapi dengan bersyukur kepada Allah. Inilah awal ceramah kami. Kami belum pidato, baru pembukaan. Belum pidato, nanti ini akan saya ulas ulasannya. Pertama, yang kedua, ada satu tafsir Mausu'ah Tafsir Al-Maudu'i yang terdiri dari 36 jilid. Bersyukur kepada Allah, ingat saya 36 jilid, dengan kata hamdun, memuji. Ternyata dalam Al-Quran hamdun itu tidak semua memuji Allah, tapi ya memuji Allah semua, rata-rata memuji Allah, tapi ada yang tidak. Kata hamdun dalam Al-Quran, lafaz dari kata hamdun itu 68 kali. Adik-adik nanti ya saya tanya ya, hamdun itu lafaz dari kata hamdun, hamidah, itu 68 kali. Ada fi'il mudhari'nya. Apa di fi'il mudhari'nya dalam Al-Quran dari kata hamdun yang fi'il mudhari'? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Juz berapa? Juz berapa, Dik? Juz 4 ya. Surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang yang suka dipuji atas prestasi yang tidak terbukti. Nah, tidak baik. Dipuji alim padahal bukan alim, seneng diundang alim padahal gak alim. Maka tadi malam di depan Kiai Wahib di Kebumen saya sampaikan, ada Basul Masail di Mekah, Gus Labib. Bolehkah orang tidak alim diundang kiai? Hal yajuzu talqibu syahsin bi alim. Wong gak alim diundang kiai itu boleh tidak? Ulama memutuskan tidak boleh. Nah ini, kalau gak alim diundang kiai itu ulama dulu gak boleh. Sekarang ini kan enggak, mengalimkan diri, bikin konten sendiri, dijawab sendiri, ditanyakan sendiri. Maka dulu orang nggak alim disebut alim itu sedih. Jadi dulu Pak, namanya orang pidato itu pasti alim. Generasi dulu, kalau di Jakarta orang penceramah itu alim. Habib Salim Jindan, zaman Pak Soekarno, ulama dia. Habib Salim Jindan. Tentaranya atau polisinya alim juga. Siapa itu? Ya, yang ngajar tafsir itu, ngajar tafsir yang dari
dari tentara itu. Siapa? Bukan sudah wafat. Qasim Nur Siha. Iya. Qasim Nur Siha ya. Qasim Nur Siha. Itu tentara ya. Tentara kan mengajar tafsir. Jadi dulu penceramah itu alim. Nanti kalau di daerah notabene ulama, di Rembang Kiai Haji Bisri ulama, penceramah ulama. Di Blitar ada Kiai Yasin ulama. Nanti di mana-mana ulama. Nah itu gridnya begitu. Jadi mereka ini terhindar dari suka disebut alim padahal gak alim. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Yang kedua, ada Al-Quran memuji itu dengan bentuk af'al tafdil. Ahmad, ismuhu Ahmad. Ahmad dalam Al-Quran satu kali. Ahmad dalam Al-Quran satu kali lebih terpuji. Di juz berapa Ahmad? Surat apa? Sof ya? Di surat apa? Di surat Sof. Surat Sof. Ahmad, yaitu Rasulullah namanya Ahmad. Dalam Al-Quran Ahmad itu satu kali lebih terpuji. Jadi misalnya ini hafal Quran, setelah hafal dia memahami. Kata Al-Ghazali, nyung sewu ibu nyai para kiai, Imam Ghazali itu mengiman kita waktunya habis untuk makhraj tidak paham isinya. Itu Imam Ghazali sangat marah. Itu dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Al-Mukhtarin, orang-orang tertipu. Jadi termasuk tertipu adalah orang yang bertahun-tahun makhrajnya ketat, tidak dimanfaatkan memahami isinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan tajwid tetap wajib, baca Quran bertajwid tetap wajib, tapi jangan sampai melampaui batas, tidak ada waktu untuk memahami isinya. Sedikit-sedikit tetap baiknya memahami isinya. Karena apa? Kalau hafal itu menurut Ibnu Sina, menurut kedokteran Ibnu Sina di dalam kitab kedokterannya Al-Qanun fit Tib, orang yang suka menghafal itu, menghafal, otaknya itu mengering. Kalau menghafal terus, otaknya itu kering. Tapi kalau pelajar itu memahami, otaknya itu lembab. Rutubatud dibah. Kalau dipakai hafalan, yubusatud dimah, otaknya mengering. Itu kata Ibnu Sina. Maka kita ini kalau Quran kadang hafal, kita baca hafal, kadang memahami isinya, kadang disemak, kadang memahami isinya, supaya ada kestabilan otak, otaknya itu tidak kering terus atau tidak lembab terus. Jadi kering lembab itu menurut dokter Ibnu Sina dalam teorinya Al-Qanun fit Tib. Nah, memahami Al-Quran itu lebih terpuji. Ahmad mengamalkan Al-Qurannya, Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Apalagi bisa memakai kehidupan ini dengan cara Al-Quran, Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Apalagi bisa menanamkan Al-Quran pada orang lain, Ahmad lagi lebih terpuji lagi. Itu namanya Ahmad. Dalam Al-Quran satu kali lebih terpuji. Yang ketiga, Hamidun.
isim fa'il. Itu dalam Al-Quran juga satu kali. Hamidun itu satu kali. Ada Al-Hamidun ya. Al-Hamidun orang-orang yang memuji Allah dalam bentuk isim fa'il. Itu dalam Al-Quran hanya satu kali. Yang terbanyak apa? Bentuk masdar. Fasabbih bihamdi rabbika alhamdulillah. Itu total dalam bahasa Indonesia disebut bentuk infinitif. Bahasa infinitifnya itu masdar. Itu ada 43 kali. Sedangkan hamid maha terpuji, hamid maha terpuji dalam Al-Quran itu ada 17 kali. Jadi kalau hamid 17 kali, hamidun satu kali, bentuk masdarnya itu 43 kali, total semua 68 kali. Itu dalam Al-Quran. Nah. Yang ketiga adalah hamidun, orang-orang yang memuji Allah. Masya Allah, bersyukur sekali bangsa Indonesia ini. Menurut Pak Hasyim Muzadi, beberapa tahun sebelum beliau wafat, cerita pada kami, bangsa Indonesia ini yang hafal Al-Quran tembus 2,5 juta Indonesia. Bangsa Indonesia yang hafal Al-Quran berapa? 2,5 juta. Polisi belum ada 600.000 Pak ya. 600.000 polisi. Tentara dan polisi belum sampai 1.400.000, belum sampai. Karena kisaran 600-700 tentara, TNI dan Polri. Jadi TNI Polri jadi satu, itu separuhnya penghafal Quran. TNI Polri itu total itu sekitar belum sampai 1,5 juta. Sementara penghafal Quran Indonesia 2,5 juta. Jadi alhamdulillah ini tentara Allah semua. Orang-orang yang hafal Quran ini tentara Allah. Junudu rabbik wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Orang-orang yang hafal Quran ini tentara Allah semua. Tembus 2,5 juta. TNI Polri baru 1,5 juta. Belum sampai segitu. Berarti bangsa Indonesia ini punya 2 tentara, punya dua lembaganya Allah penghafal Quran, institusi negara TNI Polri. Semoga berkah semua, diberkahi Allah semua, dimuliakan Allah semua ya.